Halo semuanya. Selamat datang di channel Cerita Amora. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Hujan gerimis membasahi rumput di taman rumah sakit. Bau tanah basah dan desiran angin malam terasa menenangkan bagi sebagian orang. Namun bagi Valerie, atau yang akrab disapa Val, ketenangan itu terasa tidak ada artinya. Gadis berusia 25 tahun itu meringkuk di salah satu bangku taman. Jaket tipisnya tak cukup menahan hawa dingin yang menusuk. Matanya sembab, dan sesekali air mata masih merembes keluar, bercampur dengan rintik hujan yang membasahi wajahnya. Val menggenggam selembar amplop putih yang tampak kusut. Isi dari amplop tersebut adalah sebuah tagihan. Tagihan itu bukanlah sembarang tagihan, melainkan sebuah tagihan biaya operasi ginjal adiknya yang bernama Lintang yang nominalnya tidak sedikit. Angka yang tertera di dalam amplop itu cukup membuat napas Val tercekat. Bagaimana ini, Lintang? Kakak sudah tidak tahu harus mencari kemana lagi. Bisik Val parau, seolah sang adik bisa mendengar keluhannya. Val tertunduk lesu. Semua cara sudah ia coba seperti menjual barang-barang berharga yang ia miliki, meminjam ke sana kemari, bahkan bekerja lembur hingga tubuhnya terasa remuk. Tapi jumlahnya tetap saja terlalu besar. Rasa putus asa itu membelenggu, mengimpit dadanya. Ia hanya ingin adiknya sembuh. Lintang adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah kedua orang tua mereka meninggal. Sebuah bayangan gelap tiba-tiba menutupi Val. Hujan yang tadinya membasahi kepalanya, kini terasa terhenti. Val mendongak perlahan, matanya mengerjap mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya remang-remang lampu taman. Di hadapannya, seorang pria berdiri tegak seraya memegang payung hitam besar. Wajahnya samar dalam kegelapan, namun Val bisa merasakan aura dingin yang terpancar darinya. Pria itu memakai setelan jas mahal, terlihat kontras dengan suasana rumah sakit yang syahdu. "Kamu Valerie kan?" Suara pria itu terdengar dalam, datar, tanpa intonasi. Val terkesiap, buru-buru menghapus jejak air mata di pipinya. "Iya, aku Valerie," jawab Val berusaha tenang, meski jantungnya berdebar tak karuan. "Siapa pria ini? Bagaimana pria itu tahu namanya?" "Namaku Dylan. Pihak rumah sakit baru saja memberitahuku tentang kondisi adikmu yang bernama Lintang," jawab pria itu singkat, tanpa memperkenalkan diri lebih lanjut seperti orang pada umumnya. Val mengerutkan kening. "Maaf, tapi kamu siapa? Kenapa pihak rumah sakit memberitahu tentang kondisi adikku?" Dylan menghela napas pelan, seolah pertanyaan Val adalah sesuatu yang melelahkan. "Itu tidak penting. Yang penting adalah, aku punya sebuah tawaran untukmu." Val menatap Dylan bingung, lalu bertanya, "Tawaran apa itu?" Dylan menurunkan payungnya sedikit, menyingkap wajahnya yang tampak tegas dan tanpa ekspresi. Matanya yang hitam kelam menatap Val tanpa berkedip. "Aku tahu kamu sedang butuh uang banyak. Sangat banyak, untuk operasi adikmu." Val langsung merasa tidak nyaman dengan ucapan Dylan. "Apa maksudmu? Kamu menguping saya?" "Tidak perlu khawatir. Aku bukan mata-mata atau semacamnya. Aku punya solusi untuk masalahmu," kata Dylan, nada suaranya tetap monoton. "Katakan, apa solusinya?" tanya Val curiga. "Solusinya adalah kamu harus mengandung anakku," jawab Dylan tanpa basa-basi. Seketika itu juga, Val merasa dunianya berhenti berputar. Kata-kata Dylan sangat tiba-tiba dan sangat tidak masuk akal. "Hamil? Untuknya? Apa? Kamu sudah gila ya? Apa maksud ucapanmu barusan?" Val tergagap, pikirannya kalut. Dylan tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap keterkejutan Val. Ia hanya menatap Val dengan tatapan datar. "Aku tidak gila. Aku serius. Aku membutuhkan seorang pewaris, dan aku tidak ingin menikah dengan wanita manapun," jawab Dylan. Val menggelengkan kepalanya. "Itu tidak mungkin. Saya tidak akan melakukan hal gila seperti itu," tolaknya mentah-mentah.
Jangan terburu-buru. Dengar dulu penawaranku. Aku akan menanggung seluruh biaya operasi adikmu, bahkan biaya perawatan pasca operasi sampai dia pulih sepenuhnya. Selain itu, aku akan memberikan sejumlah uang yang cukup untuk kamu memulai hidup baru setelah perjanjian ini selesai. Dylan menjelaskan. Val terdiam. Angka-angka di tagihan itu kembali menari-nari di benaknya. Wajah pucat lintang terlintas di pikirannya. Semua tawaran Dylan terdengar seperti mimpi buruk, namun sekaligus menjadi satu-satunya harapan bagi Val. Kenapa harus aku? Pasti banyak wanita lain yang mau menerima tawaranmu. Tanya Val pelan, suaranya bergetar. Aku sudah melakukan riset. Kamu memenuhi kriteriaku. Kamu punya catatan kesehatan yang baik, tidak ada riwayat penyakit genetik serius, dan yang terpenting, kamu putus asa. Orang yang putus asa cenderung lebih realistis. Jawab Dylan menjelaskan. Val mengepalkan tangan. Kata putus asa itu seperti tamparan keras. Namun, ia tidak bisa membantah. Ia memang putus asa. Bagaimana dengan nanti? Setelah aku melahirkan anakmu, tanya Val penasaran. Anak itu akan menjadi milikku sepenuhnya. Dan kamu tidak boleh menemuinya lagi. Tentu saja, semua rinciannya akan tertera di dalam kontrak. Kamu akan dilindungi. Jadi semua ini ada kontraknya. Val mengulang, semakin tidak percaya dengan situasi ini. Ya, transaksi ini akan sangat profesional. Aku tidak akan mencampuri hidupmu setelah kontrak selesai, dan kamu juga tidak akan mencampuri hidupku. Kita sama-sama akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kata Dylan menjelaskan. Hening sejenak. Hanya suara rintik hujan dan desiran angin yang terdengar. Val menatap amplop di tangannya, lalu pandangannya beralih ke gedung rumah sakit yang menjulang, tempat Lintang terbaring lemah. Ia membayangkan senyum Lintang, tawa Lintang, dan betapa ia ingin adiknya kembali sehat seperti dulu. Berikan aku waktu untuk berpikir. Kata Val akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. Dylan mengangguk. Baiklah, tapi jangan terlalu lama berpikir. Kondisi adikmu sedang kritis. Pikirkan baik-baik, ini adalah satu-satunya kesempatan yang kamu punya. Dylan kemudian mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku jasnya, dan meletakkannya di bangku di samping Val. Hubungi aku jika kamu sudah memutuskan. Aku akan menunggu. Tanpa menunggu jawaban Val, Dylan berbalik dan berjalan pergi. Bayangannya menyatu dalam kegelapan malam, hanya menyisakan aroma parfum maskulin yang samar dan kartu nama Dylan Alexander di sana. Val terpaku, menatap kartu nama itu, dan kembali memandang gedung rumah sakit. Dilema besar menghimpitnya. Apakah ia harus menjual rahimnya demi sang adik? Malam setelah pertemuan di taman rumah sakit itu terasa begitu panjang bagi Val. Ia tidak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, wajah Lintang yang pucat dan angka-angka di amplop tagihan itu muncul. Di sisi lain, bayangan Dylan dengan tatapan dinginnya juga terus menghantui. Ini adalah keputusan paling berat di hidupnya. Pagi harinya, Val sudah ada di lobi rumah sakit. Dengan napas berat, ia menekan nomor yang tertera di kartu nama Dylan. Panggilan itu diangkat setelah dering ketiga. Ya? Siapa ini? Suara Dylan terdengar datar dan tanpa emosi, bahkan di telepon. Val menarik napas dalam-dalam. Ini Valerie, aku sudah membuat keputusan. Dylan mengangguk di ujung telepon. Oke. Kantorku ada di lantai 20 gedung Alexander Group. Datanglah saat jam 2 siang nanti. Aku akan siapkan semuanya. Titahnya. Tunggu. Bisakah kita bertemu di tempat lain saja? Aku tidak ingin ada yang tahu soal ini. Pinta Val. Tidak perlu khawatir. Kantorku sangat privat. Tidak akan ada yang tahu, balas Dylan, nadanya final. Kemudian sambungan telepon terputus. Val menggigit bibir. Dylan memang CEO yang punya otoritas, bahkan dalam hal ini. Pukul 2 siang, Val sudah berdiri di depan gedung Alexander Group yang menjulang tinggi di pusat kota. Kakinya terasa lemas. Gedung itu terlalu mewah untuk orang sederhana seperti Val.
Setelah bertanya pada resepsionis dan menunjukkan kartu nama Dilan, ia diantar langsung ke lantai 20. Begitu pintu lift terbuka, ia langsung disambut seorang wanita muda berseragam rapi. "Nona Valerie, silakan masuk, Tuan Dilan sudah menunggu." Wanita itu tersenyum ramah, membuat Val sedikit lega. Setidaknya tidak semua orang di sini seserius Dilan. Val melangkah masuk ke dalam sebuah ruang tunggu yang luas dan modern. Beberapa saat kemudian, pintu sebuah ruangan di sana terbuka dan Dilan muncul. Dia memakai kemeja putih dan celana bahan gelap, terlihat santai namun tetap berwibawa. "Silakan masuk," kata Dilan, mempersilakan Val masuk. Val mengikuti Dilan ke dalam ruangannya. Di meja panjang di tengah ruangan, sudah ada dua orang lain yang menunggu, yakni seorang pria parubaya berkacamata yang sepertinya pengacara, dan seorang wanita dengan seragam perawat. "Duduklah Valerie," ucap Dilan sambil menunjuk kursi di seberang mejanya. Val duduk perlahan, merasa tegang. "Ini Pak Rahmat, pengacaraku. Dan ini Suster Indah, perawat pribadi yang akan mendampingimu selama proses ini." Dilan memperkenalkan. "Selamat siang Nona Valerie," sapa Pak Rahmat ramah. Suster Indah hanya mengangguk sopan. "Baik, kita langsung ke intinya. Apa kamu sudah yakin dengan keputusanmu Valerie?" tanya Dilan. Val menelan ludah, lalu menjawab, "Aku yakin." Suara Val terdengar lebih mantap dari yang ia kira. "Baik, Pak Rahmat, tolong jelaskan rincian kontraknya," perintah Dilan. Pak Rahmat menggeser sebuah map tebal ke hadapan Val. "Nona Valerie, ini adalah draft kontrak yang sudah kami siapkan. Secara garis besar, ini mengatur beberapa poin utama." Pak Rahmat kemudian mulai menjelaskan poin-poin dalam kontrak. Pertama, terkait biaya operasi dan perawatan adik Lintang. Seluruh biaya, dari operasi hingga pemulihan penuh, akan ditanggung penuh oleh Tuan Dilan. Anda tidak perlu memikirkan apapun lagi terkait hal itu. Val menghela napas lega. Ini adalah poin terpenting baginya. Kedua, selama masa kehamilan hingga melahirkan, Anda akan tinggal di sebuah apartemen yang sudah disiapkan oleh Tuan Dilan. Segala kebutuhan Anda, termasuk makanan bergizi, vitamin, pemeriksaan rutin dokter, hingga kebutuhan pribadi, akan dipenuhi sepenuhnya. Suster Indah akan menjadi perawat pribadi Anda, mendampingi setiap hari. Val mengangguk, mencoba mencerna semua informasi. Ketiga, setelah melahirkan, hak asuh penuh atas anak akan jatuh kepada Tuan Dilan. Anda tidak akan memiliki ikatan hukum apapun dengan anak tersebut. Anda juga tidak diperbolehkan menjalin kontak dengan anak tersebut di kemudian hari, kecuali Tuan Dilan mengizinkan. Val merasakan perih di dadanya, namun ia sudah membulatkan tekad. "Saya mengerti," kata Val. Keempat, setelah proses melahirkan selesai dan Anda pulih, Tuan Dilan akan memberikan kompensasi finansial yang cukup besar sebagai imbalan atas partisipasi Anda. Jumlahnya sudah tertera jelas di kontrak. Selain itu, akan ada dana tambahan untuk Anda memulai hidup baru. Anda juga akan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Seluruh proses ini harus dirahasiakan, ucap Pak Rahmat setelah menjelaskan semuanya. "Lalu bagaimana dengan Lintang? Aku tidak ingin dia tahu soal kontrak ini," tanya Val. Dilan menyahut, "Aku sudah menyiapkan skenario. Kamu akan bekerja di luar kota untuk beberapa waktu. Lintang akan percaya itu. Setelah operasinya selesai dan dia pulih, dia bisa tinggal di tempat lain sementara kamu akan menyelesaikan pekerjaanmu." Val merasa sedikit aneh dengan skenario itu, tapi setidaknya Lintang tidak akan curiga. "Apakah ada pertanyaan lain, Nona Valerie?" tanya Pak Rahmat. Val menggeleng. "Semua sudah sangat jelas." "Baiklah. Jika tidak ada pertanyaan, silahkan tanda tangan di setiap halaman yang tertera Nona Valerie." Pak Rahmat menyerahkan sebuah pulpen. Dengan tangan sedikit gemetar, Val mulai membubuhkan tanda tangannya di atas materai, di setiap halaman kontrak yang tebal itu. Beberapa hari kemudian, Val sudah berada di sebuah klinik yang sangat privat,
jauh dari keramaian. Suster Indah mendampinginya dengan tenang. Dilan tidak ada di sana. Jangan khawatir Nona Valerie. Prosedurnya aman dan sudah sering dilakukan. Kita akan melakukan inseminasi buatan, kata Suster Indah lembut saat melihat raut cemas di wajah Val. Val mengangguk. Ia sudah mencari tahu sedikit tentang prosedur ini. Apa yang akan terjadi setelah ini? Tanyanya. Pertama, Anda akan diberikan beberapa obat untuk membantu menyiapkan rahim Anda. Kemudian, tim dokter akan mengambil sel sperma dari Tuan Dilan yang sudah dipersiapkan. Sel sperma itu kemudian akan disuntikan langsung ke dalam rahim Anda. Ini untuk meningkatkan peluang pembuahan, kata Suster Indah menjelaskan. Val menarik napas dalam. Ia harus melewati proses ini demi Lintang. Prosesnya tidak akan sakit, hanya sedikit tidak nyaman. Setelah itu, kita hanya perlu menunggu dan berdoa, tambah Suster Indah, mencoba menenangkan Val. Setelah proses pemeriksaan awal, Val berbaring di meja periksa. Seorang dokter wanita yang ramah dan 2 perawat lain masuk. Baik Nona Valerie, kita mulai ya. Anda akan merasakan sedikit tekanan, tapi tidak akan lama, kata dokter itu dengan suara menenangkan. Val memejamkan mata, berusaha fokus pada napasnya. Ia memikirkan Lintang. Hanya Lintang. Beberapa menit kemudian, prosedur inseminasi selesai dilakukan. Sudah selesai Nona Valerie. Sekarang istirahatlah. Kita akan melakukan pemeriksaan lagi beberapa minggu ke depan untuk memastikan kehamilan, kata dokter itu kepada Val. Val membuka mata. Ia merasa hampa, namun ada sedikit harapan yang menyusup di antara kehampaan itu. Sebuah harapan untuk Lintang. Harapan untuk masa depan adiknya. Ia baru saja memulai babak baru dalam hidupnya, babak yang penuh rahasia dan konsekuensi besar. Dilan, pria berhati dingin itu, kini memiliki bagian tak terpisahkan dalam takdirnya. Beberapa minggu setelah prosedur inseminasi, Val menerima kabar yang mengubah segalanya. Ia positif hamil. Perasaan Val campur aduk, antara lega karena janjinya kepada Dilan akan terpenuhi dan khawatir akan apa yang akan terjadi nanti. Sesuai kontrak, ia segera pindah ke apartemen mewah yang sudah disiapkan Dilan. Apartemen itu jauh lebih besar dari rumah sewanya dulu. Pemandangan kota Jakarta dari lantai atas sangat menakjubkan, tapi Val merasa seperti berada di sangkar emas. Setiap pagi Suster Indah, perawat pribadi yang ramah itu, sudah ada di sana. Selamat pagi Nona Valerie. Bagaimana tidur Anda semalam? Sapa Suster Indah suatu hari, saat Val baru selesai sarapan. Val tersenyum tipis. Cukup nyenyak, Suster. Hanya saja perutku rasanya sedikit mual pagi ini. Suster Indah mengangguk paham. Itu normal di trimester pertama. Saya sudah siapkan teh jahe hangat. Anda mau? Tawarnya kepada Val. Terima kasih Suster. Suster Indah benar-benar baik padaku. Val menerima cangkir teh itu dengan hangat. Ini sudah menjadi tugas saya, Nona Valerie. Tuan Dilan selalu menekankan agar semua kebutuhan Anda terpenuhi, jawab Suster Indah, tersenyum tulus. Val hanya mengangguk. Dilan memang menepati janjinya. Makanan diantar 3 kali sehari, semuanya bergizi dan lezat. Vitamin dan suplemen selalu tersedia. Jadwal pemeriksaan ke dokter kandungan pun diatur dengan sangat rapi. Dokter yang menanganinya adalah salah satu yang terbaik di kota ini. Suatu sore, Val sedang membaca buku di sofa ketika pintu apartemen terbuka. Dilan masuk, ditemani asisten pribadinya, pria berwajah serius bernama Pak Hari. Val sedikit terkejut. Ini adalah kali pertama Dilan datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Suster Indah, bagaimana kondisi Valerie sekarang? Tanya Dilan kepada Suster Indah. Nona Valerie baik-baik saja, Tuan Dilan, jawab Suster Indah sigap. Nona Valerie mulai mengalami mual pagi, tapi itu hal yang wajar. Janinnya berkembang dengan baik berdasarkan hasil USG terakhir. Dilan mengangguk. Ia tidak mendekat, hanya berdiri beberapa langkah dari sofa.
Apa ada keluhan? Tanya Dylan pada Val. Val menggeleng. Tidak ada, Tuan Dylan. Semuanya baik. Jawabnya. Bagus. Kata Dylan, lalu menatap Suster Indah lagi. Pastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Jangan sampai ada yang kurang. Titahnya kepada Suster Indah. Siap, Tuan Dylan, jawab Suster Indah. Kemudian Dylan berbalik ke kantor untuk rapat. Seolah kehadirannya hanya untuk memastikan Val baik-baik saja, tanpa perlu interaksi lebih jauh. Val hanya bisa menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Dingin sekali, tapi, entah mengapa, Val merasa ada sedikit perhatian tersembunyi di balik sikap cuek pria itu. Tuan Dylan memang seperti itu, Nona Valerie. Dia memang tidak banyak bicara, tapi dia sangat peduli dengan hal-hal penting. Kata Suster Indah seolah membaca pikiran Val. Benarkah? Val bertanya, sedikit penasaran. Tentu saja. Dia selalu menelepon saya setiap hari untuk menanyakan kondisi Anda. Bahkan detail menu makanan pun dia yang menentukan. Jawab Suster Indah. Val sedikit terkejut. Dylan, yang terlihat begitu acuh, ternyata memperhatikan hal-hal sedetail itu. Waktu berlalu. Kehamilan Val memasuki trimester kedua. Perutnya mulai membuncit, dan ia bisa merasakan gerakan-gerakan kecil di dalamnya. Mual-mual sudah jauh berkurang, digantikan dengan nafsu makan yang meningkat. Suatu siang, saat Val sedang makan siang, ponselnya berdering. Itu nomor Dylan. Val mengangkatnya dengan sedikit canggung. Halo Dylan? Ucap Val saat mengangkat telepon dari Dylan. Dokter bilang kamu perlu jalan-jalan di luar. Suster Indah akan menemanimu. Kamu bisa pergi ke taman atau mall, terserah kamu. Kata Dylan. Val mengerjap. Oh, baiklah. Aku akan pergi jalan-jalan nanti sore. Jawab Val. Bagus. Pastikan kamu harus selalu sehat. Ucap Dylan kemudian. Dan panggilan pun terputus. Val tersenyum tipis. Dylan memang tidak pernah berbasa-basi, tapi pria itu selalu perhatian padanya. Sore harinya, Val dan Suster Indah pergi ke sebuah taman kota yang asri. Val menghirup udara segar, merasakan hangatnya sinar matahari di kulitnya. Ini jauh lebih baik daripada terus di dalam apartemen. Bagaimana perasaan Anda, Nona Valerie? Tanya Suster Indah saat mereka berjalan santai. Jauh lebih baik, Suster. Terima kasih sudah menemaniku. Jawab Val seraya mengusap perutnya yang membuncit. Kadang aku merasa kasihan padanya. Suster Indah menatap Val bingung. Kasihan pada siapa, Nona Valerie? Val tersenyum sendu. Bayi ini. Dia akan lahir tanpa tahu siapa ibunya. Suster Indah terdiam sejenak. Nona Valerie adalah ibu biologisnya. Itu tidak akan pernah berubah. Tuan Dylan pasti akan menjadi ayah yang baik. Dia sangat menantikan kehadiran anak ini. Ucap Suster Indah menenangkan. Aku tahu. Hanya saja, rasanya rumit sekali. Kata Val sambil menghela napas. Suster Indah mengangguk paham. Semua ini akan berlalu, Nona Valerie. Fokus saja pada kesehatan Anda dan bayi Anda. Jangan sampai Anda stres karena memikirkan hal ini. Di trimester ketiga, perut Val semakin besar. Gerakan bayi di dalam semakin terasa jelas, kadang menendang cukup kuat hingga Val tersentak. Ia mulai bisa membayangkan wajah sang bayi. Mirip Dylan kah? Atau ada sedikit kemiripan dengannya? Pikiran itu sering terlintas. Meski ia tahu kelak bayi ini bukan miliknya. Dylan sesekali masih datang berkunjung, selalu dengan asistennya yang bernama Pak Hari. Interaksi mereka tetap singkat. Bagaimana gerakan bayinya? Tanya Dylan suatu sore, saat Val sedang duduk di sofa. Ia tidak menatap Val, matanya lebih tertuju pada layar ponselnya. Dia aktif sekali. Kadang tendangannya cukup kuat. Jawab Val menahan senyum. Dylan hanya bergumam. Tapi Val bisa melihat senyum tipis yang muncul di bibir Dylan. Dokter bilang minggu depan kita akan melakukan pemeriksaan rutin terakhir sebelum HPL.
kata Val lagi. Oke. Pastikan semua sudah siap. Sahut Dylan. Tuan Dylan, apakah kamu sudah menyiapkan nama untuk bayi ini? Tanya Val memberanikan diri. Dylan mengangkat kepala, menatap Val dengan ekspresi berpikir keras. Belum. Kamu ada saran? Dylan bertanya balik. Val terdiam. Ia tidak menyangka Dylan akan menanyakan pendapatnya. Bagaimana dengan Nathan? Arti dari nama Nathan adalah hadiah dari Tuhan. Saran Val. Dylan diam sejenak, menatap Val dengan tatapan yang sulit diartikan. Nathan ya? Kedengarannya bagus. Val sedikit terkejut dengan respons Dylan. Ini adalah interaksi terpanjang mereka yang paling mendekati percakapan biasa. Setelah itu, Dylan kembali sibuk dengan ponselnya. Val tahu, mungkin itu hanya basa-basi, tapi ia merasa sedikit senang karena Dylan mau mempertimbangkan sarannya. Masa kehamilan itu berjalan tanpa banyak drama, seperti yang Val harapkan. Dylan memenuhi semua janjinya, memastikan Val dan bayinya aman dan sehat. Di balik sikap dingin dan acuhnya, Val merasakan ada benang perhatian yang tak terlihat. Ia hanya berharap, semua ini akan berakhir dengan baik, dan Lintang benar-benar bisa hidup normal kembali. Dalam diam, Val mulai mempersiapkan diri untuk perpisahan yang akan segera tiba. Perpisahan dengan bayi yang ia kandung, dan perpisahan dari kehidupan mewah yang kini mengelilinginya. Hari perkiraan lahir semakin dekat, dan ketegangan mulai terasa di apartemen. Val, di trimester akhirnya, sering merasa tidak nyaman. Gerakan Nathan di dalam perutnya semakin kuat dan terasa nyata. Suster Indah selalu siaga, memastikan Val mendapatkan istirahat dan nutrisi yang cukup. Suatu dini hari, Val terbangun dengan rasa sakit di perut bagian bawah. Ia tahu ini saatnya. Ia segera membangunkan Suster Indah. Suster Indah, perutku sakit sekali. Sepertinya aku akan melahirkan. Val berbisik seraya meringis kesakitan. Suster Indah langsung sigap. Baik Nona Valerie. Tenang ya. Saya akan segera menghubungi Tuan Dylan dan rumah sakit. Dalam waktu singkat, tim medis yang sudah disiapkan Dylan tiba di apartemen. Mereka membawa Val ke rumah sakit yang juga sudah dipesan khusus. Segalanya berjalan sangat cepat dan efisien, mencerminkan persiapan matang dari pihak Dylan. Di ruang bersalin, Val berjuang. Ia berusaha fokus pada instruksi dokter. Beberapa jam kemudian, suara tangisan bayi memecah keheningan. Sebuah kelegaan luar biasa menyelimuti Val. Selamat Nona Valerie. Anda telah melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Seru dokter dengan wajah ceria. Seorang perawat meletakkan bayi mungil itu di dada Val sejenak. Val menatap wajah kecil itu, merasakan kehangatan tubuhnya. Rambutnya hitam legam, hidungnya mungil, dan matanya terpejam. Halo Nathan. Bisik Val lembut, air matanya menetes. Beberapa saat kemudian, Dylan masuk ruangan, ditemani Pak Hari. Wajah Dylan tampak datar, seperti biasa, namun Val menangkap kilatan aneh di matanya saat ia menatap bayi mungil yang kini sudah dibersihkan dan dibungkus selimut. Apakah bayinya lahir dengan sehat? Tanya Dylan pada dokter. Sangat sehat Tuan Dylan. Bayi laki-laki yang sempurna. Jawab dokter bangga. Dylan berjalan mendekati boks bayi. Ia menatap Nathan, putranya. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, tapi Val bisa merasakan ada sesuatu yang melunak di wajah Dylan saat ia melihat Nathan. Tangannya terulur, menyentuh lembut pipi Nathan yang kemerahan. Halo Nathan. Sapa Dylan kepada bayi kecil itu. Val merasa sedikit lega karena Dylan menyukai nama pilihannya. Setelah itu, Dylan hanya berbicara singkat dengan dokter dan perawat mengenai kondisi Nathan dan prosedur selanjutnya. Ia tidak banyak bicara pada Val, hanya sekali menatapnya. Terima kasih Valerie. Ucap Dylan singkat pada Val, sebelum ia dan Pak Hari keluar ruangan. Val hanya mengangguk. Hatinya perih.
Ia tahu ini adalah bagian dari kesepakatan, tapi rasa sakit perpisahan itu mulai mencengkeram. 2 hari kemudian, Val sudah pulih dan diizinkan kembali ke apartemen. Nathan sudah dipindahkan ke ruangan khusus milik Dylan di kediamannya. Val tidak diperbolehkan menemuinya lagi. Kontrak sudah jelas, dan ia harus mematuhinya. Di apartemen, semua barang-barang kebutuhan bayi sudah menghilang. Apartemen itu kembali seperti semula, seolah tidak pernah ada kehidupan baru di sana. Suster Indah masih mendampingi Val. "Bagaimana perasaan Anda, Nona Valerie?" tanya Suster Indah saat Val duduk melamun di sofa. Val menghela napas. "Aku merasa hampa, Suster. Rasanya aneh," ucapnya berterus terang. "Itu wajar, Nona Valerie. Anda sudah mengorbankan banyak hal di sini," balas Suster Indah seraya mengusap bahu Val. "Aku hanya berharap semoga Nathan baik-baik saja." Dylan terlihat dingin, tapi dia pasti akan jadi ayah yang baikan, kata Val, matanya berkaca-kaca. "Tuan Dylan memang seperti itu, Nona Valerie. Tapi saya yakin, dia akan mencintai Nathan dengan caranya sendiri. Dia sudah lama menantikan kehadiran anak ini," ucap Suster Indah mencoba meyakinkan. Val mengangguk pelan. Ia tahu ini bagian dari rencananya. Ia harus pergi. Bukan hanya karena kontrak, tapi juga karena ia tidak ingin terus-menerus melihat Nathan tanpa bisa mengakuinya sebagai putranya. Itu akan terlalu menyakitkan. Dan yang terpenting, Lintang sudah sehat. Dan kini ia bisa menjalani hidup baru bersama adiknya. Malam itu, Val menyiapkan semua barangnya. Tidak banyak, hanya beberapa pakaian dan dokumen pribadi. Tak lupa juga ia menulis sebuah surat untuk Dylan. "Untuk Tuan Dylan. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah menyelamatkan Lintang. Aku tahu ini adalah bagian dari kesepakatan kita. Maaf jika aku harus pergi tanpa pamit. Aku harap, semoga kamu dan Nathan bahagia. Jaga Nathan baik-baik. Dia anak yang baik." Setelah selesai menulis, Val meletakkan surat itu di atas meja di ruang tamu. Saat pagi-pagi buta dan kota masih sepi, Val melangkah keluar dari apartemen itu untuk terakhir kalinya. Koper kecilnya ia tarik perlahan. Ia tidak menoleh ke belakang. Di luar gedung, sebuah taksi sudah menunggunya. Lintang sudah berada di sana, menunggunya. Adiknya tampak sehat dan ceria. Lintang memeluknya erat. "Kak Val, akhirnya kakak pulang. Aku kangen sekali." Val memeluk Lintang tak kalah erat, menahan air mata yang ingin tumpah. "Kakak juga kangen sekali sama kamu, Lintang," ucapnya. "Gimana kerjaan kakak di luar kota? Capek banget ya?" tanya Lintang yang tidak curiga pada Val. "Lumayan. Tapi pekerjaan kakak sudah selesai kok. Sekarang kita bisa sama-sama lagi. Kita akan pindah ke tempat baru ya. Kakak sudah dapat kerjaan di sana," kata Val memberitahu. "Wah, kita akan pindah kemana kak?" Lintang tampak antusias. Val tersenyum, meski hatinya terasa berat. Ia tahu ia akan berbohong, tapi ini demi kebaikan Lintang. "Di daerah pinggir kota. Nanti kakak ceritakan di jalan ya. Ayo kita berangkat sekarang." Taksi itu melaju, membawa Val dan Lintang menjauh dari gedung-gedung tinggi Jakarta, menjauh dari kehidupan mewah yang hanya sebentar ia rasakan, dan menjauh dari Nathan. Val sesekali menatap keluar jendela, melihat bangunan-bangunan pencakar langit itu mengecil di kejauhan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana reaksi Dylan saat tahu ia pergi? Apakah Dylan akan mencarinya? Pikiran-pikiran itu terus berkecamuk. Tapi Val memaksakan dirinya untuk mengenyahkan pikiran itu. Yang terpenting sekarang adalah Lintang. Memberikan Lintang kehidupan normal, jauh dari intrik dan rahasia yang mengikatnya dengan Dylan. Di kursi belakang taksi, Val memegang erat tangan Lintang.
Adiknya sudah tertidur pulas karena kelelahan. 5 tahun berlalu sejak Val menghilang. Bagi Dylan Alexander, 5 tahun itu terasa seperti seumur hidup. Sejak pagi itu ia menemukan surat Val, hidupnya berubah menjadi pencarian tanpa henti. Ia sudah mengerahkan segala sumber daya yang ia miliki seperti detektif swasta terbaik, tim investigasi internal, bahkan jaringan koneksinya yang luas. Namun, Valerie dan adiknya seolah lenyap ditelan bumi. Tidak ada jejak. Dylan duduk di ruang kerjanya yang luas, menatap sebuah bingkai foto di mejanya. Foto itu adalah foto Nathan, putranya, yang kini berusia 5 tahun. Nathan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan, sangat mirip dengannya. Hanya saja, mata Nathan memiliki kilatan hangat yang tak pernah Dylan miliki. Kilatan yang mengingatkannya pada Val. Pintu diketuk dan Pak Hari, asisten setianya, masuk. "Tuan Dylan, saya membawa beberapa laporan terbaru," kata Pak Hari, meletakkan beberapa berkas di meja. Dylan menghela napas. "Apakah sudah ada kemajuan?" Pak Hari menggeleng pelan. "Maaf Tuan, tim di Jawa Timur melaporkan nihil. Begitu juga yang di Sumatera. Sepertinya Nona Valerie benar-benar tidak meninggalkan jejak." Dylan mengepalkan tangan frustrasi. Bagaimana bisa? Mereka bukan hantu. Mereka pasti ada di suatu tempat. Decak Dylan. "Kami sudah mencoba melacak semua kemungkinan. Rekening bank yang tidak aktif, pendaftaran baru di daerah terpencil, bahkan kontak lama. Semuanya buntu Tuan. Nona Valerie sepertinya sangat berhati-hati." "Jelas Pak Hari." Dylan menyandarkan punggungnya ke kursi. "Lintang sudah sehat kan? Operasinya berhasil?" Pak Hari mengangguk. "Ya Tuan. Catatan medis Lintang menunjukkan ia pulih total setelah operasi. Tidak ada komplikasi. Sepertinya dana yang Anda berikan memang sangat membantu." Dylan terdiam. Setidaknya, adik Val selamat. Itu satu-satunya hal positif dari semua kekacauan ini. Nathan masuk ke ruangan Dylan, membawa sebuah mobil-mobilan. "Ayah, lihat ini, mobil Nathan bisa terbang," serunya ceria. Dylan tersenyum tipis, senyum yang jarang ia tunjukkan pada orang lain kecuali pada putranya. "Oh ya? Coba sini ayah lihat." Nathan segera naik ke pangkuan Dylan, menunjukkan mobil-mobilannya. Kata ibu guru, mobil ini harus dirawat baik-baik biar tidak rusak. Dylan mengusap rambut Nathan. Ibu guru Nathan memang pintar. Nathan mengangguk semangat. "Iya, ibu guru baik sekali. Dia selalu cerita dongeng bagus. Besok Nathan mau sekolah lagi ayah." Dylan tersenyum lalu berkata, "Tentu saja sayang. Besok kamu akan sekolah lagi." Dylan menatap Nathan dengan penuh kasih sayang. 5 tahun ini, Nathan adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang suram. Sejak Nathan lahir, Dylan menyadari bahwa ia merindukan Val lebih dari yang ia bayangkan. Bukan hanya karena Val adalah ibu biologis Nathan, tapi ada sesuatu tentang wanita itu yang terus mengganggunya. Kepergian Val telah meninggalkan lubang kosong yang tidak bisa ia isi. Ngomong-ngomong ayah, kenapa Nathan tidak punya ibu seperti teman-teman lain? Nathan memandang Dylan dengan mata polosnya. Pertanyaan itu selalu menusuk hati Dylan. Ia selalu berusaha menghindarinya. Nathan punya ayah, itu sudah cukup, kan? Nathan cemberut. Tapi kata teman Nathan, kalau tidak punya ibu itu aneh. Dylan menghela napas. "Tidak Nathan. Itu tidak aneh. Ada banyak keluarga yang hanya punya ayah atau ibu. Yang penting kita saling menyayangi kan?" Nathan hanya mengangguk polos, terlihat sedikit terhibur dengan jawaban Dylan. Beberapa hari kemudian, Dylan sedang duduk di kantor, melihat-lihat daftar TK yang direkomendasikan untuk Nathan. TK yang sekarang dirasa terlalu formal dan kaku untuk Nathan yang aktif.
Ia ingin Nathan tumbuh di lingkungan yang lebih hangat. Pak Hari, apakah ada rekomendasi TK lain? Yang lingkungannya lebih sederhana, mungkin di daerah pinggiran kota? Tanya Dilan. Ada Tuan Dilan. Saya punya beberapa daftar. Kebetulan ada satu TK yang cukup bagus. Namanya TK Pelangi. Lumayan terkenal dengan metode belajarnya yang menyenangkan dan suasana yang kekeluargaan. Jawab Pak Hari. Tanpa ragu Dilan setuju. Coba jadwalkan saya untuk meninjau TK itu besok pagi. Pak Hari mengangguk patuh. Baik Tuan Dilan. Keesokan paginya, Dilan mengantar Nathan untuk mengunjungi TK Pelangi. Bangunannya sederhana, namun terlihat ceria dengan cat warna-warni dan taman bermain kecil. Suasana di sana terasa hangat, dipenuhi tawa anak-anak. Seorang wanita paruh baya menyambut mereka di pintu gerbang. Selamat pagi, Tuan Dilan Alexander. Selamat datang di TK Pelangi. Saya Ibu Budi, kepala sekolah di sini. Dilan mengangguk sopan. Selamat pagi Bu Budi. Saya ingin melihat-lihat lingkungan sekolah ini untuk Nathan. Tentu saja. Mari saya antar berkeliling. Kata Bu Budi kemudian. Mereka berjalan melewati beberapa kelas. Anak-anak tampak sibuk mewarnai, bernyanyi, dan bermain dengan gembira. Dilan melihat Nathan mulai tersenyum, tertarik dengan suasana di sana. Saat melewati sebuah ruangan yang lebih besar, terdengar suara seorang wanita sedang membacakan cerita. Suaranya lembut, menenangkan, dan sangat familiar. Jantung Dilan tiba-tiba berdebar kencang. Bu Budi tersenyum. Tuan Dilan, itu Bu Guru Valerie. Dia adalah guru favorit di sini. Anak-anak sangat menyukainya. Dilan berhenti mendadak. Valerie? Nama itu mungkin kebetulan. Ia melangkah mendekat ke pintu ruangan itu. Dari balik jendela kaca, ia melihat seorang wanita sedang duduk di karpet, dikelilingi anak-anak yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Wanita itu tersenyum, tawanya renyah saat salah satu anak melontarkan pertanyaan lucu. Itu dia. Itu Valerie. Rambutnya sedikit lebih panjang, pipinya sedikit lebih berisi, tapi tidak salah lagi. Itu adalah wanita yang sudah ia cari selama 5 tahun ini. Wanita yang menghilang tanpa jejak. Wanita yang melahirkan putranya. Valerie mendongak, seolah merasakan ada yang memperhatikannya. Matanya bertemu dengan mata Dilan. Senyum di wajahnya seketika memudar, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. Matanya membulat, menatap Dilan yang berdiri di ambang pintu, dan kemudian beralih pada Nathan yang berdiri di samping Dilan. Nathan, yang sangat mirip dengan Dilan. Kecanggungan yang tebal dan tak terucap langsung meliputi ruangan itu, memisahkan Val dari dunia ceria anak-anaknya. Pencarian panjang Dilan berakhir di tempat yang tidak pernah ia duga. Wanita yang ia cari selama 5 tahun, kini berada tepat di hadapannya, bekerja sebagai guru di TK Pelangi. Dan Nathan, putranya, akan belajar di sana. Takdir memang punya cara bermain yang aneh. Keheningan di koridor TK Pelangi terasa tebal, memisahkan Dilan dan Val. Bu Budi, kepala sekolah, yang tadinya tersenyum ramah, kini menatap keduanya bergantian dengan bingung. Nathan, di sisi lain, tampak polos. Tidak mengerti mengapa suasana mendadak canggung. Valerie adalah orang pertama yang sedikit tersadar. Ia berdiri, tangannya sedikit gemetar. Tuan Dilan. Val tergagap, suaranya nyaris tak terdengar. Dilan hanya menatapnya, matanya gelap dan intens. Ada campuran emosi yang tidak bisa Val baca. Terkejut, marah, atau mungkin lega. Bagaimana kabarmu Valerie? Sapa Dilan dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Bu Budi yang merasa keanehan, akhirnya memberanikan diri angkat bicara. Maaf, ada apa ini Tuan Dilan? Bu Guru Valerie? Valerie langsung menoleh pada Bu Budi, berusaha tersenyum profesional.
Oh, bukan apa-apa Bu Budi. Tuan Dilan adalah teman lama saya. Kebetulan sekali bertemu di sini. Val mencoba bersikap biasa, meskipun jantungnya berdentum kencang di dada. Dilan mendengus pelan, sebuah senyum sinis tipis terukir di bibirnya. Jadi aku ini hanya teman lamamu? Begitukah? Valerie merasakan pipinya memanas. Tuan Dilan, bisa kita bicara di luar sebentar? Bisiknya, setengah memohon. Dilan menatapnya tajam, lalu mengalihkan pandangannya ke Ibu Budi. Bu Budi, saya rasa saya perlu bicara sebentar dengan Bu Guru Valerie. Bisakah Nathan ikut dengan saya ke ruang kepala sekolah sebentar? Bu Budi mengangguk. Tentu, Tuan Alexander. Nathan, ayo ikut Ibu. Bu Budi segera mengajak Nathan yang masih memegang mobil-mobilannya. Nathan melambaikan tangan pada Val. Sampai jumpa, Bu Guru Valerie. Seru Nathan ceria. Valerie berusaha tersenyum dan membalas lambaian Nathan. Meskipun pandangannya tak lepas dari Dilan yang kini memimpin Nathan dan Ibu Budi menjauh. Begitu mereka berdua tinggal di ruangan itu, Val merasa kakinya lemas. Ia bersandar di meja guru. Dilan kembali mendekat, kali ini tatapannya penuh selidik. Jadi ini kehidupan barumu? Menjadi guru TK? Valerie mengangguk. Ya, ini pekerjaanku sekarang. Dilan mengernyit. Menghilang 5 tahun, tanpa jejak. Bahkan lintang kau bawa pergi. Kupikir kalian sudah meninggal di mana. Nada suara Dilan tetap datar, tapi ada emosi tersembunyi di sana. Kami baik-baik saja. Lintang sudah sehat. Terima kasih untuk itu. Kata Val pelan. Terima kasih? Setelah semua yang kulakukan untuk menemukanmu, dan kamu hanya bilang terima kasih. Dilan berjalan mendekat, kini berdiri tepat di hadapan Val. Kenapa kamu pergi, Valerie? Kenapa kamu kabur? Valerie menunduk. Aku hanya tidak ingin mengganggu hidupmu. Kontrak kita sudah selesai. Nathan sudah lahir, dan itu bagianku. Aku tidak punya hak untuk tinggal di sana. Dan aku tidak ingin Lintang tahu. Jadi menurutmu, kamu boleh pergi dan menghilang tanpa kabar sesuka hatimu. Dilan menyilangkan tangannya di dada. Apa kamu tahu betapa aku mencarimu, Valerie? Betapa kacaunya hidupku setelah kamu pergi. Valerie mendongak, menatap mata Dilan. Kacau? Hidupmu baik-baik saja Tuan Dilan. Kamu punya Nathan. Dia anak yang cerdas dan tampan. Itu yang kamu inginkan, bukan? Rahang Dilan mengeras. Aku memang menginginkan Nathan. Tapi apa kamu pikir segampang itu membesarkan anak tanpa ibu? Nathan selalu bertanya kenapa dia tidak punya ibu seperti teman-temannya. Dan aku tidak bisa memberinya jawaban. Dilan menahan suaranya agar tidak meninggi. Valerie merasakan nyeri di hatinya. Aku minta maaf. Aku tidak tahu. Aku hanya berpikir kalau pergi dari hidup kalian adalah keputusan terbaik. Dilan menghela napas kasar. Terbaik untuk siapa? Untukmu? Untukku? Atau untuk Nathan? Ucap Dilan sinis, membuat Val merasa terpojok. Kamu punya banyak orang yang bisa membantumu, Dilan. Perawat, pengasuh, dan segala fasilitas yang bisa kamu bayar. Val membalas, sedikit ketus. Dilan memejamkan mata sejenak. Tapi itu berbeda, Valerie. Sangat berbeda. Dan sekarang kamu ada di sini, sebagai guru Nathan. Valerie menatap Nathan yang terlihat senang bermain di ruang kepala sekolah dengan mainan yang disiapkan Bu Budi. Hatinya mencelos. Ia adalah ibu Nathan, tapi Nathan tidak mengenalnya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kau akan melaporku? Atau menyuruhku pergi? Tanya Val akhirnya. Dilan menatapnya lama. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu lari? Apa kamu tidak peduli sama sekali dengan Nathan?
Jawabnya, nadanya melunak sedikit. Tentu saja aku peduli. Dia adalah anak yang kubawa di perutku selama 9 bulan. Aku melahirkannya. Aku selalu mendoakannya. Tapi aku tahu posisiku. Aku tahu kontrak kita. Aku tidak ingin menjadi masalah dalam hidupmu dan hidupnya. Kata Val dengan napas memburu. Tapi kamu bukan masalah, Valerie. Lirih Dylan pelan. Hening sejenak. Suara tawa anak-anak dari luar terdengar samar. Jadi apa rencanamu sekarang? Tanya Val lagi. Dylan melangkahkan kakinya perlahan, mendekati jendela. Ia menatap keluar, ke arah taman bermain tempat anak-anak sedang berlarian. Aku belum tahu. Jujur saja, aku masih terkejut menemukanmu di sini. Kata Dylan berterus terang. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan tenang bersama Lintang, Dylan. Kata Val, suaranya melembut. Baiklah. Untuk saat ini, mari kita bersikap normal di depan Nathan. Dia tidak perlu tahu apa-apa dulu. Ucap Dylan memutuskan. Tentu. Aku akan bersikap profesional sebagai gurunya. Val langsung setuju. Dylan mengangguk, lalu berkata, dan bisakah kita bicara lagi nanti? Tapi bukan di sini. Valerie ragu sejenak. Untuk apa? Tanyanya penasaran. Dylan menatap Val serius. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan, Valerie. Tentang 5 tahun terakhir ini dan tentang Nathan. Aku tidak akan memaksamu. Tapi setidaknya, pikirkan Nathan. Dia butuh jawaban tentang ibunya. Valerie menelan ludah. Dylan benar. Nathan berhak tahu. Tapi ia takut. Takut membuka kembali luka lama. Baiklah. Nanti aku akan menghubungimu. Kata Val akhirnya. Ia menyadari ia masih memegang kartu nama Dylan di dompetnya. Dylan mengangguk. Bagus. Aku akan tunggu. Tepat saat itu, Bu Budi dan Nathan kembali. Nathan langsung berlari menghampiri Val. Bu Guru, Nathan mau sekolah di sini. Boleh ya ayah? Seru Nathan antusias. Valerie tersenyum tipis, menatap Nathan, lalu beralih ke Dylan. Dylan menatap Nathan, lalu kembali menatap Val, sebuah pandangan penuh makna. Sepertinya Nathan suka di sini. Baiklah Bu Budi, Nathan akan saya daftarkan di TK Pelangi. Dylan memutuskan. Bu Budi tersenyum lega. Wah, senang sekali mendengarnya Tuan Dylan. Nathan pasti akan betah di sini. Valerie hanya bisa tersenyum kaku, hatinya berdegup kencang. Ia tahu mulai sekarang hidupnya tidak akan setenang dulu. Dylan, Nathan, dan masa lalu itu, kini akan kembali menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-harinya. Pertemuan tak terduga ini adalah awal dari babak baru yang lebih rumit. Setelah pertemuan mengejutkan di TK Pelangi, Val merasa hidupnya kembali diterjang badai. Dylan dan Nathan kini menjadi bagian dari kesehariannya, setidaknya di lingkungan sekolah. Val berusaha keras bersikap profesional di depan Nathan, menjadi guru yang menyenangkan dan perhatian, sama seperti pada murid-muridnya yang lain. Namun, setiap kali mata Nathan menatapnya dengan polos, hati Val terasa seperti diiris. Dylan juga sering terlihat di TK. Ia datang mengantar dan menjemput Nathan, meskipun Pak Hari, asistennya, bisa melakukannya. Dylan tidak banyak bicara, tapi ia akan melirik Val setiap kali kesempatan itu ada. Tatapannya intens, membuat Val gelisah. Suatu sore, saat jam sekolah usai dan tinggal Val yang membersihkan kelas, Nathan tiba-tiba merasa tidak enak badan. Wajahnya pucat dan ia mulai demam. Bu Guru Val, kepala Nathan pusing. Rengek Nathan, memegang kepalanya. Valerie langsung panik. Ia menyentuh dahi Nathan. Astaga, Nathan. Panas sekali. Tepat saat itu, Dylan masuk ke kelas. Raut wajahnya langsung berubah khawatir melihat Nathan yang meringkuk di pelukan Val.
Ada apa? Nathan kenapa? Tanya Dylan mendekat. Nathan demam, badannya panas sekali. Sebaiknya kita bawa dia ke dokter sekarang, kata Val cemas. Tanpa pikir panjang, Dylan langsung mengangguk dan menggendong Nathan. Mereka segera membawa Nathan ke rumah sakit terdekat. Val ikut masuk ke ruang pemeriksaan, tetap berada di sisi Nathan, memegang tangannya, berusaha menenangkan anak itu. Dylan berdiri di samping, sesekali mengusap kepala Nathan. Setelah diperiksa, dokter menjelaskan Nathan hanya demam biasa karena kelelahan, mungkin terlalu aktif di sekolah. Dokter memberikan resep obat dan menyarankan agar Nathan banyak istirahat. Di luar ruangan dokter, Dylan menatap Val. Terima kasih karena sudah sigap Valerie. Val mengangguk. Sama-sama, Tuan Dylan. Nathan adalah muridku, sudah jadi tugasku untuk memperhatikannya. Tidak. Maksudku, terima kasih sudah menemaninya. Kamu terlihat seperti ibunya. Dylan berujar pelan, suaranya sedikit serak. Val terdiam. Kata-kata Dylan seperti menusuk hatinya. Beberapa hari setelah Nathan pulih, Dylan kembali ke TK. Kali ini ia meminta Val untuk berbicara serius dengannya di luar jam sekolah. Mereka akhirnya duduk di sebuah kafe kecil tak jauh dari TK. Nathan sudah baik-baik saja. Dia senang sekali kamu selalu menemaninya saat sakit, ucap Dylan seraya menyesap kopinya. Aku senang dia pulih cepat, balas Val tersenyum tipis. Dylan meletakkan cangkir kopinya. Matanya menatap Val lekat-lekat. Valerie, kita perlu bicara serius. Tentang masa lalu kita, tentang Nathan, dan tentang kamu yang pergi. Valerie menghela napas. Apa lagi yang perlu dibicarakan Dylan? Semuanya sudah jelaskan? Aku melahirkan Nathan dan aku harus pergi. Sesuai kontrak. Dylan menghela napas berat. Tidak sesederhana itu Valerie. Kamu tahu? 5 tahun terakhir ini aku terus mencarimu. Aku tidak pernah berhenti mencarimu. Valerie menatapnya terkejut. Untuk apa? Bukankah kontrak kita sudah selesai? Dylan menunduk sejenak, lalu kembali menatap Val. Bukan hanya kontrak. Aku merasa ada yang kosong sejak kau pergi. Val mendengus. Itu karena kamu kehilangan ibu untuk Nathan. Val berujar realistis. Dylan menggeleng. Bukan hanya itu Valerie. Entahlah, aku tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Aku tidak percaya pada wanita, kamu tahu itu. Tapi setelah kamu pergi, aku menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang. Ada bagian dari diriku yang kamu bawa pergi. Valerie terdiam, hatinya berdesir mendengar pengakuan Dylan. Pria berhati dingin ini, sekarang berbicara tentang perasaannya? Kenapa kamu pergi Valerie? Selain karena alasan kontrak itu? Dylan bertanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Valerie menatap keluar jendela kafe, membiarkan ingatannya melayang. Aku merasa tidak pantas Dylan. Kamu pria yang kaya, punya segalanya. Aku hanya wanita biasa. Aku takut. Takut kalau aku terus ada di sana, aku akan jatuh cinta padamu dan Nathan. Dan itu akan sangat menyakitkan karena dia bukan milikku. Kemudian Dylan membalas, lalu, apa kamu pikir cuma kamu yang sakit hati di sini? Aku harus membesarkan Nathan sendirian, dia tidak tahu apa-apa tentang ibu kandungnya. Nathan berhak tahu Valerie. Val tertunduk. Aku tahu. Itulah yang paling membuatku merasa bersalah. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Dylan tersenyum lembut. Aku ingin kamu menceritakan semuanya pada Nathan. Tentu saja dengan cara yang bisa ia pahami. Nathan berhak tahu siapa ibunya. Val mengangkat kepala, menatap Dylan. Kamu serius? Aku boleh bertemu dengannya lagi? Dylan mengangguk. Tentu saja. Dan tidak hanya bertemu, aku ingin kamu kembali ke hidup kami.
Sebagai dari Ibu Nathan. Valerie menarik napas dalam. Dylan, aku tidak bisa. Hubungan kita dimulai dari sebuah kontrak, dari sebuah transaksi. Kita tidak bisa menjadi sebuah keluarga. Ungkap Val. Dylan menatapnya lekat. Kenapa tidak bisa? Perasaan bisa tumbuh Valerie. Percaya atau tidak, aku merasakan sesuatu padamu. Aku mungkin tidak ahli dalam hal ini, tapi 5 tahun mencari membuatku menyadari betapa aku membutuhkanmu. Bukan hanya sebagai Ibu Nathan, tapi sebagai Val. Valerie menatap Dylan, mencoba mencari kebohongan di matanya, tapi ia tidak menemukan apapun selain ketulusan yang langka. Pria ini, yang dulu hanya peduli pada bisnis, kini berbicara tentang perasaan. Dylan mencondongkan badannya, lalu kembali berkata, aku tidak ingin membuang waktu lagi. Aku sudah membuang 5 tahun untuk mencarimu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Nathan butuh ibu, dan aku membutuhkanmu. Valerie menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Perasaannya campur aduk. Dylan yang dingin, Dylan yang acuh, kini memintanya kembali. Meminta ia menjadi bagian dari hidupnya, menjadi ibu bagi Nathan, dan bahkan menjamin kehidupan Lintang. Hatinya yang selama ini beku karena rasa sakit dan ketakutan, mulai merasakan kehangatan yang perlahan menyusup. Apa kamu yakin, Dylan? Aku bukan wanita yang sempurna. Tanya Val, suaranya nyaris berbisik. Tidak ada yang sempurna, Valerie. Tapi kamu adalah wanita yang kucari. Dan Nathan mencintaimu. Aku mungkin tidak tahu banyak tentang cinta, tapi aku tahu aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Dylan tersenyum tipis, senyum yang jarang sekali Val lihat. Dan kali ini, senyum itu tampak tulus. Valerie menatap mata Dylan, mata yang tadinya dingin kini memancarkan sesuatu yang lain, sesuatu yang hangat. Sebuah kesempatan kedua, yang tak pernah ia sangka akan datang. Obrolan di kafe itu membuka banyak hal. Val pulang dengan perasaan campur aduk. Ia terkejut, bahagia, namun juga takut. Dylan, pria yang dulu ia anggap berhati batu, kini menunjukkan sisi lembut yang tak terduga. Val menceritakan semuanya kepada Lintang. Adiknya yang kini sudah dewasa dan lebih bijak, mendengarkan dengan sabar. Jadi, kakak pergi karena itu? Lintang bertanya, setelah Val selesai bercerita. Val mengangguk. Ya, Lintang. Kakak tidak mau kamu tahu. Kakak tidak mau membebanimu. Dan kakak merasa itu yang terbaik untuk semua. Lintang tersenyum tipis. Kakak terlalu memikirkan semuanya sendiri. Aku tidak masalah kok. Yang penting kakak bahagia sekarang. Lagi pula, Nathan itu anak kakak kan? Aku sudah lihat dia di TK. Dia mirip sekali dengan kakak, terutama matanya. Dan soal Dylan Alexander itu, aku rasa dia serius kak. Aku bisa melihatnya. Dukungan Lintang membuat Val sedikit lebih tenang. Keesokan harinya, Dylan mengajak Val dan Lintang makan malam di sebuah restoran. Suasana awalnya canggung, tapi Nathan yang ceria berhasil mencairkan suasana. Bu Guru Val, Nathan mau duduk di dekat Bu Guru. Seru Nathan, langsung menghampiri Val dan memeluk kakinya. Val tersenyum hangat, menggendong Nathan. Tentu, sayang. Sini duduk di pangkuan Ibu Guru. Dylan menatap interaksi mereka, senyum tipan terukir di bibirnya. Lintang juga tersenyum melihat keakraban Val dan Nathan. Nathan, jangan nakal ya sama Bu Guru Val, kata Dylan. Enggak kok ayah. Bu Guru Val itu paling baik. Nathan mencium pipi Val, membuat Val tersipu. Beberapa minggu berlalu. Val dan Dylan sering bertemu, kadang berdua, kadang dengan Nathan dan Lintang. Dylan mulai belajar banyak tentang Val, dan Val pun mulai melihat Dylan dari sudut pandang yang berbeda. Dylan memang kaku dan cuek, tapi ia punya hati yang tulus, terutama untuk Nathan. Suatu sore,
Dylan datang menjemput Nathan di TK. Saat Val hendak pulang, Dylan menahannya. "Valerie, bisa bicara sebentar?" tanya Dylan. Val mengangguk. Mereka duduk di bangku taman TK yang sepi. Nathan sedang bermain di area bermain yang lain, diawasi oleh suster Indah yang sesekali masih datang. "Aku sudah memikirkannya. Aku tahu kita memulai ini dengan cara yang tidak biasa. Tapi aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu dan Nathan sekarang." Dylan memulai pembicaraan, tatapannya serius. Valerie menatapnya, jantungnya berdebar kencang. Kemudian Dylan melanjutkan ucapannya, "Aku tahu aku bukan pria yang romantis, dan aku tidak pandai mengungkapkan perasaanku. Tapi aku sungguh-sungguh. Valerie, maukah kamu menikah denganku? Menjadi istriku, dan ibu Nathan seutuhnya?" Valerie terdiam, kata-kata itu terasa begitu nyata, begitu ajaib. Pria yang dulu hanya bicara soal kontrak, kini melamarnya. "Dylan, apa kamu yakin? Hubungan kita tidak seperti hubungan orang lain?" tanya Val, matanya berkaca-kaca. Dylan menatapnya lekat. "Aku yakin. Ini adalah hubungan kita. Kita punya Nathan. Dan aku tahu aku butuh kamu. Aku akan selalu ada untukmu dan Nathan. Aku akan memastikan kalian bahagia." Tiba-tiba Nathan berlari menghampiri mereka. "Ayah, Bu Guru Val, lihat Nathan bisa terbang." Ia melompat-lompat dengan ceria. Dylan tersenyum pada Nathan, lalu menatap Val lagi. "Nathan butuh seorang ibu, Valerie. Dan aku juga butuh kamu." Val menatap Nathan yang polos, lalu kembali ke Dylan yang menatapnya dengan tatapan penuh harap. Semua keraguan Val sirna. Dylan yang dingin, kini tulus di hadapannya. "Ya, Dylan. Aku mau menikah denganmu." Val tersenyum, air mata haru menetes. Dylan tersenyum lebar, senyum yang jarang sekali Val lihat, dan kali ini, senyum itu tampak begitu nyata dan bahagia. Ia meraih tangan Val dan menggenggamnya erat. "Benarkah, Bu Guru Val? Bu Guru mau jadi ibu Nathan?" Nathan bertanya dengan mata berbinar. Val mengangguk, mengusap pipi Nathan. "Iya, sayang. Ibu Guru Val akan jadi ibu Nathan." Nathan langsung melompat kegirangan dan memeluk Val erat. Hore! Nathan punya ibu. Beberapa bulan kemudian, sebuah acara pernikahan sederhana namun hangat digelar di taman belakang rumah Dylan. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya keluarga dan teman dekat. Lintang berdiri di samping Val sebagai pengiring pengantin, senyumnya tak pernah pudar. Nathan, dengan jas kecilnya, berdiri di samping Dylan sebagai pengantin pria kecil, sesekali melambai pada Val. Dylan menggenggam tangan Val, mengucapkan janji suci di hadapan penghulu dan orang-orang terkasih mereka. Val menatap mata Dylan, mata yang dulu dingin kini memancarkan kehangatan dan ketenangan. Setelah upacara, Lintang mendekati Val. "Kakak akhirnya bahagia. Aku senang sekali," bisiknya, matanya ikut berkaca-kaca. Val memeluk adiknya. "Terima kasih Lintang. Mulai sekarang, kita akan hidup bahagia bersama." Nathan berlari menghampiri mereka. "Ayah, Ibu, ayo potong kuenya." Dylan dan Val tertawa. Mereka menuntun Nathan menuju meja kue. Sebuah keluarga baru telah terbentuk dimulai dari sebuah perjanjian yang tidak biasa, melewati perpisahan yang menyakitkan, dan kini menemukan kembali kebahagiaan. Dylan, CEO berhati dingin, akhirnya menemukan kehangatan dalam diri Valerie, wanita baik hati yang rela berkorban demi adiknya. Malam itu, di bawah taburan bintang, Dylan memeluk Val dan Nathan. "Aku mencintaimu Valerie," bisik Dylan, untuk pertama kalinya mengucapkan kata itu dengan tulus. Val tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Dylan. "Aku juga mencintaimu Dylan. Dan juga Nathan." Nathan tertidur pulas di pelukan mereka,
dikelilingi oleh cinta dari keluarga yang utuh dan bahagia. Kisah mereka mungkin tidak dimulai seperti dongeng, tapi berakhir dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dylan akhirnya memiliki penerus keluarga yang ia inginkan, dan Val memiliki keluarga yang ia dambakan. Mereka semua mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan untuk bahagia bersama selamanya.